Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana ila dinil Islam wa manna alaina bi ni'matit tauhidi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bil hanafiyyati samhati sahlah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, salawat beriring salamnya marilah kita curahkan kepada sang proklamator Islam dunia, ani habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Hikmatia Ramadhani, kelas 3B program studi Tarjamah. Perkenankan saya untuk menjelaskan tentang nomina yang merupakan salah satu syarat ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar linguistik Arab. Dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi dijelaskan bahwa ta'riful ismi huwa ma yadullu ala ma'nan mustaqillin ghairu muqtarinin wad'an bi zamanin minal azmani thalathah, yakni al-madi, al-mustaqbal, wal hal. Definisi isim atau dalam istilah lain adalah nomina adalah kata yang berdiri sendiri atau tidak terdiri atas waktu, baik waktu lampau ataupun akan datang atau yang sedang terjadi. Wa alamatul ismi katsiratun wa syahruha arba'atun. Dan ciri-ciri isim ini ada 4 macam. Yang pertama, al-jarru bil kasratil lati tahdusu bihal 'amilu harfan kana au idhofatan. Isim dapat dimasukkan atau didahulukan oleh harfu jar, baik jarnya karena harfu jar ataupun jarnya karena idhofah. Contoh dalam jar karena dimasukkan harfu jar adalah bismillahi. Bismi, kata ismi menjadi kasroh karena didahulukan oleh harfu ba yang merupakan harfu jar. Kemudian contoh idhofah adalah babul fasli, pintu kelas. Al-fasli dikasrohkan karena babu merupakan idhofah, babu merupakan mudhof dan al-fasli merupakan mudhofun ilaih. Kemudian ciri yang kedua adalah an-nida. Isim dapat dimasukkan harfu nida berupa ya. Contoh dalam bahasa Arab adalah ya Ahmadu. Dalam bahasa Indonesia adalah wahai Ahmad. Contoh yang ketiga adalah isim bisa didahulukan oleh alif lam al-ma'rifah, yakni alif lam al-ma'rifah. Contohnya adalah al-madrasatu, yang berarti dalam bahasa Indonesia sekolah. Kemudian ciri isim yang selanjutnya adalah isim dapat dimasukkan tanwin, yang merupakan contohnya adalah kitabun. Ba ditanwinkan karena merupakan ciri isim. Dapat ditanwinkan karena merupakan ciri isim. Kemudian dalam buku Cakrawala Linguistik Arab karya Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, nomina terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama nomina primitif, yang kedua nomina derivatif. Nomina primitif adalah nomina yang berdiri sendiri atau nomina yang tidak diderivasikan dari verba. Contoh dalam bahasa Arab adalah qalamun, yang berarti pulpen, ataupun contoh dalam bahasa Indonesia adalah air. Kedua contoh tersebut tidak diderivasikan dari verba atau berdiri sendiri, tidak mengambil dari fi'il. Kemudian contoh dari nomina derivatif adalah nomina yang tidak berdiri sendiri, artinya nomina yang diderivasikan dari verba. Ya, ini kebalikannya nomina primitif. Contoh nomina derivatif dalam bahasa Arab adalah kitabatun atau tulisan. Kitabatun, tulisan. Kitabatun merupakan isim masdar dari kata kataba yaktubu, kitabatan, yakni
kitabatan adalah nomina yang diderivasikan dari verba, yakni kataba yaktubu. Kemudian contoh selanjutnya adalah tempat contoh bahasa Indonesia adalah berlari, atau contoh lain adalah nyanyian. Nyanyian adalah contoh nomina derivatif. Mengapa contoh nomina derivatif? Karena nyanyian merupakan isim atau nomina yang diderivasikan dari kata nyanyi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.